guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apakah tombol subrek sudah padam? Mengingat channel ini channel baru, kali aja ada yang belum sadar. Dan jika sudah, mari kita bahas sebuah film mengerikan tahun ini berjudul Tarot 2024, di mana film ini bercerita tentang kegabutan sekelompok anak muda yang secara tidak sengaja menggunakan tarot terkutuk untuk meramal nasib. Dan gua jamin, jurik-jurik dan hantu-hantu di film ini sangat mengerikan. Penasaran dong? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai nyepam reg spasi ramal bareng Romi Paralel, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan keseruan sekelompok anak muda yang sedang berkumpul di depan api unggun saat merayakan ulang tahun bestinya yang bernama Alice. Di tengah hangatnya suasana, mereka yang oleng minuman kaleng terlihat asik bermain tunjuk sangka. Dude, here we go. Guys, Haley and Grant. Sontak suasana langsung hening saat Alice dan circle-nya ngecengin Green dan Haley yang digosipkan akan menikah dalam waktu dekat. Hingga di tengah kecanggungan, Green pamit masuk ke resort untuk membawa bir tambahan. Melihat hal itu, mantan sahabat Spider-Man bernama Paxton berniat untuk menemaninya. Sesaat kemudian, Haley mengungkapkan jika sebelum berlibur ke resort ini sebenarnya ia telah putus dengan Green. Mendengar hal itu, sontak membuat circle-nya melongo, mengingat kedekatan Haley dengan Green sudah dalam tahap kumpul banteng. Sementara di resort, Green pun kesal saat persediaan bir yang mereka bawa hanya tinggal satu kaleng. Dirasa Ojon Mart sangat jauh, Paxton mengungkapkan jika biasanya riset besar seperti ini selalu memiliki tempat penyimpanan miras. Hingga di tengah aksi cologog yang mereka lakukan, Lucas terlihat membuka paksa pintu basement yang tergembok. Setibanya di basement, mereka langsung kecewa karena hanya menemukan koleksi benda antik seperti gudang milik Ed dan Lauren. Namun bukannya pergi, mereka yang penasaran malah melanjutkan aksi cologognya. Relax, they didn't die. That looks like a divination cloth. Look at this. Madame. Di tengah pencarian, Paxton terlihat semeringah saat menemukan satu set kartu tarot dari dalam kotak antik. Dirasa seru, mereka yang tahu jika Haley pernah belajar ilmu tarot memintanya untuk meramal. Namun seketika Haley merasa ngeri saat melihat gambar-gambar mengerikan yang tak wajar dari kartu tersebut. Saat angin aneh tiba-tiba berhembus, Haley yang merasakan firasat buruk berusaha membujuk Alice untuk mengurungkan niatannya. Namun Alice yang so iye tetap ingin diramal, terlebih ini adalah hari ulang tahunnya jadi mereka harus menurut. Okay, fine. So, with that indicates the overall. Saat ke-13 kartu mulai tersusun, Haley yang melihat kartu pamungkas pendeta terkutuk menjelaskan jika kartu tersebut menggambarkan rasa penasaran Alice yang bisa membuatnya memanjat tangga kesuksesan dengan mudah. Tapi Haley meminta Alice untuk tidak gegabah karena jika tidak, apa yang Alice lakukan justru akan membuatnya jatuh dalam penyesalan. Sambil bergidik ngeri menatap kartu, Alice berusaha mengambil sisi positif dari ramalan itu. Lanjut, kali ini Madeline ingin diramal sambil ngevlog. Pathetic and creative. Saat kartu ini memunculkan hanggeman, Haley menjelaskan jika kartu tersebut menggambarkan kepasrahan, di mana Madeline diminta untuk tetap tenang saat menghadapi situasi sulit. Setelah selesai meramal Madeline, Paxton yang kebelet izin pergi ke toilet. Dan kini, giliran Peggy yang ingin diramal. Virgos go out of their way for their friends. Saat kartu bergambar pesulap Tarno muncul, Haley menjelaskan jika Peggy akan dihadapkan dalam keadaan yang cukup menantang, di mana Peggy akan tertarik pada dua arah yang berlawanan. Dan Haley menambahkan jika Peggy akan kesulitan menghadapi permasalahan tersebut. Di saat itu pula, Paxton yang selesai ngompol heran saat melihat pintu belakang yang terbuka. My God!
bisa kita lihat sosok hitam dengan mata menyala ngejogrok di kegelapan. Dirasa halu kebanyakan minum, Paxton memutuskan kembali pada teman-temannya. Saat kembali berkumpul, Paxton meminta Haley untuk meramalnya. Hingga saat ramalan dimulai, Haley yang melihat kartu The Fool muncul, meminta Paxton berhati-hati dan tidak gegabah, karena kecerobohan akan berujung kesuean yang bisa membuatnya terkurung di dalam sebuah tempat sempit. Lanjut. You're a rule breaker, down to earth. Okay, your horoscope is showing me. Saat kartu Hermit pembawa patromak muncul, Haley mengungkapkan sosok ini bukanlah pemburu belut di sawah. Kemudian, Haley menjelaskan jika dalam waktu dekat Lucas akan mendapat berbagai keberuntungan. Namun Lucas harus tetap berhati-hati karena sosok pembawa patromak ini bisa diartikan sebagai sosok yang akan menuntun ke arah yang salah. Thanks. You're welcome. Guys, I need better friends. Dan kini sambil menahan kecanggungan, Green yang penasaran meminta Haley untuk meramal nasibnya. Meskipun kesal, Haley berusaha profesional dan langsung menyusun kartu. And always need to be right. Saat kartu iblis muncul, Haley mengungkapkan jika Green yang keras kepala akan menuntunnya pada penyesalan, di mana Green akan menghadapi pilihan sulit, yaitu mengorbankan seseorang yang berharga. Mendengar hal itu, Green merasa jika ramalan yang Haley lakukan hanyalah gimmick untuk mengungkapkan unek-uneknya. Tak terima dengan hal tersebut, Haley memutuskan untuk meramal dirinya sendiri. Melihat kartu jerangkong Wallbreaker muncul, menggambarkan kematian akibat cinta. Ia cukup menggambarkan keadaan hubungannya yang kini kandas. Di keesokan harinya, setelah beberapa hari staycation, mereka pun berkemas untuk pulang. Di saat itu pula, Alice yang melihat Haley galau langsung mengganti wallpapernya dengan selfie-nya yang ceringe. One person lives, he lives to tell the story on the... To the true story of a jealous best friend and in love. This is just so rude. This is like my favorite thing ever. I'm sharing it with you. Saat mampir di Ojon Pom Maxi, Paxton, Green, dan Madeline terlihat fokus menonton Sakahayang. Guys, I won! $700 bucks! Saat teman-temannya hampir jantungan, Lucas mengungkapkan jika ia mendapat lotre sebesar $700 atau 11 juta rupiah saat membeli Cikibum. Mereka pun seakan tak percaya ternyata ramalan Haley mulai terbukti. Sesampainya di depan kos-kosan, Alice langsung berpamitan pada kedua bestinya. Saat malam semakin larut, Alice yang sedang menelepon Peggy langsung kaget saat mendengar gedebruk aneh di lorong kosan. Yeah, call me back. Okay. Claire? Mendengar suara langkah di loteng, Alice yang merasa teman-temannya melakukan prank susulan langsung menaiki tangga. Di tengah keanehan yang terjadi, Alice pun panik saat mendengar suara tawa yang aneh. Kepanikan Alice semakin menjadi saat menemukan kartu tarot ramalannya. My God, persis seperti ramalan tangga namun bukan kesuksesan. Sudah jatuh malah dirujak tangga sampai tewas. Di keesokan harinya, Haley dan circle-nya seakan tak percaya dengan kematian Alice yang baru saja merayakan Sweet 17. Apalagi Peggy yang semalam sempat teleponan dengan Alice. Hingga di malam harinya, Green dan yang lainnya langsung pamit pulang pada Haley yang akan menginap di rumah Peggy. Di jalan, Lucas yang berusaha PDKT terlihat berjalan ceker mengantar Madeline pulang.
hingga setibanya di depan kosan, Madeline yang mulai merasakan sinyal Lope terlihat memberikan pelukan hangat sebelum Lucas pergi. Tanpa Lucas sadari, sosok pembawa patromak mulai mengincarnya. Sementara itu, Haley berusaha menenangkan Peggy yang mengalami mimpi buruk. Sambil menunjukkan gelang pasien milik si ibu, Haley menceritakan awal mula ia mempelajari ilmu tarot, di mana ketika ibunya dinyatakan tak bisa disembuhkan, Haley yang tidak bisa menerima takdir memutuskan belajar ilmu tarot untuk meramal nasib ibunya. Namun nyatanya ramalan si ibu selalu berujung kematian. Haley pun akhirnya sadar jika mereka tak memiliki kuasa untuk mengubah takdir. Kembali pada Lucas, sesampainya di stasiun tiba-tiba ia mengalami kejadian aneh. Di tengah keanehan yang terjadi, Lucas pun panik saat melihat sosok berkelebet ngejogrok di ujung lorong. Seakan digiring kegelapan, Lucas yang panik nekat memasuki pintu terlarang. Di tengah situasi poek, Lucas yang panik berusaha mencari seseorang untuk meminta bantuan. Hingga ia pun semakin syok saat menemukan koran priangan yang mengabarkan kematiannya. Malang sekali Lucas yang disesatkan sosok pembawa patromak langsung tewas tertabrak Thomas. Dan di dalam gerbong, sosok pembawa patromak terlihat puas dengan apa yang telah ia lakukan. Di keesokan harinya, saat berita penemuan mayat Lucas viral, tim kepolisian yang berusaha mencari petunjuk terlihat meminta kesaksian pada Haley dan yang lainnya. Terlebih tewasnya Lucas, polisi anggap sebagai tindakan diskon umur. Namun jelas saja mereka sama sekali tidak tahu menau dengan hal tersebut. Dirasa tidak mendapat petunjuk, pihak kepolisian meminta mereka untuk pulang. Setibanya di apartemen, Haley pun merasa jika kematian Alice dan Lucas berkaitan dengan ramalan kartu tarot yang mereka mainkan. Dimulai dari menang lotre, kematian Alice oleh tangga, sampai kematian Lucas yang meninggoy di tempat yang tak seharusnya dikunjungi publik. Dan jika ramalan itu benar, sudah dipastikan mereka semua berada di ambang kematian. Tak ingin hal buruk terjadi, Haley yang panik langsung menggunakan laptop milik Paxton untuk mencari petunjuk. Guys, let's be rational here. Click that one, dark design. Yeah. So I just looked her up. She's a total whack job. Dari pencarian itu, mereka pun mendapat alamat seorang paranormal bernama Alma Astrom yang sejak lama mendalami ilmu tarot. Lantas Haley langsung mengajak rekan-rekannya mengunjungi Alma Astrom. Bud's falling asleep. Yeah. Or psoriasis. Sesampainya di rumah Alma, mereka yang datang langsung memohon pada Alma untuk membantunya mematahkan kutukan, karena kini dua temannya sudah menjadi korban kutukan tarot. Di dalam rumah, Alma langsung tahu ciri-ciri tarot yang digunakan Haley, yaitu tersimpan dalam kotak bersegel bintang dan dengan lukisan tangan di kartunya. Ia pun memberitahu jika tarot itu berbeda dari kartu yang dijual di pasaran karena memang kartu itu sangat terkutuk. Ia pun menanyakan di mana tarot itu disimpan. Lantas Peggy mengungkapkan jika tarot itu disimpan di dalam basement resort mewah yang sempat mereka sewa. Hingga di tengah kepanikan, Alma pun menceritakan beberapa kasus dari korban kartu tersebut. Pada tahun 1951 di Meksiko, telah terjadi insiden aneh yang menewaskan 6 remaja setelah melakukan ramalan tarot. Di tahun 1969, 8 orang mengalami hal yang sama. Kemudian sambil memperlihatkan selebaran koran, Alma mengungkapkan jika dirinya merupakan survivor yang selamat dari kutukan tarot yang terjadi di London pada tahun 1988, di mana ketika itu 4 rekannya menjadi korban setelah ia meramal menggunakan kartu tersebut. Namun saat kartu itu akan dimusnahkan, anehnya kartu itu menghilang entah kemana. Hingga kedatangan Haley dan circle-nya membuat Alma menemukan titik terang keberadaan kartu tersebut setelah melakukan pencarian selama puluhan tahun. Kemudian, sambil menunjukkan sketsa wanita, Alma mengungkapkan jika kutukan kartu tarot itu berasal dari seorang mage sakti asal Hungaria
di tahun 1798, di mana ketika itu si mage bernama Sasa ini merupakan orang kepercayaan keluarga William yang selalu tepat meramal nasib baik keluarga tersebut. Namun di suatu hari, Sasa meramal jika istri dan anak William tidak akan selamat saat melakukan persalinan. Dan meski Sasa dipaksa untuk meramal berulang kali, kartu kematian selalu muncul dan tak bisa dirubah. Hingga di tengah kekesalan, William akhirnya mengasingkan Sasa dan putrinya ke dalam hutan. Hingga apa yang diramalkan Sasa akhirnya terjadi. Istri dan anaknya meninggoy dalam persalinan. William yang tak bisa menerima takdir malah memfitnah Sasa sebagai dukun santet dan langsung mengerahkan warga untuk memburunya. Dan akibat dari fitnah itu, putri Sasa menjadi korban setelah dihabisi secara keji oleh warga. Hingga di malam harinya, Sasa yang murka nekat melakukan persekutuan dengan iblis untuk menuntut balas kematian putrinya. And those of his closest circle. Hers. Hingga di keesokan harinya, William ditemukan tewas dengan kartu tarot di sisinya. Dan semenjak saat itu, siapa saja yang diramal menggunakan kartu tersebut sudah dipastikan akan terkena kutukan. Dan untuk mematahkan kutukan tarot, Alma meminta mereka untuk segera memusnahkan kartu tersebut. Di tengah perjalanan, Madeline yang berusaha mencari petunjuk kembali memutar video ramalannya yang akan dihampiri sosok Hangman. Namun sesaat kemudian, mereka pun heran saat mobil kreditan Grant tiba-tiba mogok di tengah jembatan. Di saat itu pula Madeline merasa jika kutukan tarot akan terjadi saat ini. Melihat Madeline yang panik berlari gak jelas, Haley berusaha mengejar dan mengingatkannya untuk tetap tenang. My God, akibat kepanikannya, Madeline pun modar bagaikan orang kurang iman. Setelah cukup jauh berlari, mereka pun syok saat Madeline benar-benar dihabisi oleh sosok Hangman, persis seperti yang diramalkan. Tak ingin membuang waktu, Haley mengajak Green dan yang lainnya kembali ke resort agar mereka bisa secepatnya memusnahkan kartu tarot. Namun Paxton yang kena mental memutuskan untuk pulang dan mengurung diri di kamar sampai keadaan membaik. Mendengar hal itu, Haley berusaha mengingatkan Paxton jika hal itu sama persis dengan yang diramalkan. Ia pun memintanya untuk tidak bertindak bodoh. Namun Paxton merasa bodoh amat dan pergi begitu saja. Di tengah perjalanan, Paxton yang mendapat gangguan berusaha secepatnya memasuki apartemen. Tapi tiba-tiba lebih ngeri dari badut cinta, Paxton pun panik saat melihat sosok badut ngejogrok di seberang jalan. Di tengah kepanikan, ia pun langsung masuk ke dalam lift agar secepatnya sampai di kamar. Namun saat lift naik, ia pun baru menyadari ramalan terkurung di tempat sempit kini sedang terjadi. Hell no. Apakah Paxton baik-baik saja? Sementara itu, Haley dan yang lainnya sedang OTW menuju resort. Hingga sesampainya di resort, Haley dan yang lainnya langsung mengambil kartu tarot terkutuk dan berencana membakarnya untuk menghilangkan kutukan. Oh my God! Ternyata tak semudah yang mereka kira. Rupanya kartu itu tidak bisa dimusnahkan. Hingga dari kejadian ini mereka pun benar-benar membutuhkan bantuan.
Thank you for coming. Singkat waktu, akhirnya Alma datang ke resort ini untuk membantu mereka. Setelah mendengar kartu itu tidak bisa dibakar, Alma meminta semuanya untuk bersiap memulai ritual. We need to turn what she created against who has bound herself to these cards. We're not alone. Saat roh Sasa datang, Heli pun panik saat melihat Alma yang mimisan. Dan kini Alma merasa tidak ispek dengan kekuatan Sasa yang bisa mengendalikan tubuhnya. Dan kini Alma yang sempat selamat dari teror langsung panik saat menyadari Sasa berusaha meramal nasib buruknya. Betapa lemasnya Alma saat kartu yang terbuka merupakan hukuman tusukan 6 pedang. My God, bagaikan Jiraiya Sensei, kematian Alma begitu tragis. Hingga di tengah situasi panik, Peggy malah terpisah sendirian. Sementara itu, Grant dan Heli langsung kabur saat melihat sosok iblis ramalan yang mulai muncul. Kembali pada Peggy yang mulai mengalami teror-teror aneh. Sesampainya di basement, tiba-tiba saja ia mendengar suara Heli yang berubah menjadi suara yang mengerikan. Di tengah kondisi ngeblur, Peggy yang berusaha kabur malah memasuki dimensi gaib. Betapa paniknya Peggy saat melihat sosok pesulap Tarno dengan wajah yang mengerikan. Dan dengan ilmunya si pesulap Tarno mengikat kaki Peggy dalam sekejap saja. Di tengah kepanikan, Peggy berusaha merangkak kabur hingga menemukan sebuah peti harta karun. Di tengah teror yang semakin menjadi, Peggy semakin panik saat sosok Tarno ini malah melakukan pertunjukan terhadap kotak ini. Bagaikan di dalam mimpi, apapun yang tak manuk akal terjadi begitu saja, dan kini Peggy hanya bisa pasrah menunggu ajal. Mengerikan sekali, rupanya inilah maksud ramalan Peggy yang akan ditarik berlawanan arah. Ia pun harus modar nge-cosplay menjadi Gojo Sunarto. Saat malam semakin poek, Heli yang mulai putus asa tiba-tiba kepikiran sebuah ide, di mana ia berniat untuk membalikan kutukan dengan kutukan. Rupanya Heli berniat meramal setan Sasa menggunakan tarot terkutuk. Ia pun yakin cara itu bisa membinasakan Sasa. Meski terdengar tak manuk akal, tapi apa salahnya dicoba daripada pasrah menunggu takdir. Saat si iblis berubah menjadi jerangkong kematian, Heli yang panik berusaha untuk kabur. Tanpa diduga, Grant yang masih selamat berhasil menyelamatkan Heli. Kemudian Grant meminta Heli untuk secepatnya memulai ritual, sementara ia akan berusaha menghadang makhluk-makhluk ini. This month you're gonna need to face your demons. Sementara itu, setelah kartu tarot tersusun, Heli bergegas meramal setan Sasa. But you won't allow yourself to heal. Saat Sasa datang, Heli yang membaca kartu tarot berkata,
jika kini Sasa akan merasakan kematian untuk yang kedua kalinya. It's over. We can choose to let go. It doesn't have to be a curse. Akhirnya tanpa diduga, kartu tarot ini bisa meramal orang yang sudah meninggoy, dan ketika Sasa sudah musnah, kartu tarot ini pun bisa dihancurkan. Singkat waktu, Grant dan Haley yang akan pulang tiba-tiba heran saat dihampiri sebuah mobil. Sontak mereka pun tak percaya saat Paxton bisa selamat dari kutukan tarot. Di tengah keheranan, ia langsung mengajak mereka untuk pulang. The deck went up in flames and the astrologer like... Namun di tengah perjalanan, mereka yang heran menanyakan bagaimana bisa Paxton bisa selamat. Hey, Todd. Dengan alasan keburu kepergok tetangganya, Paxton berkata jika sutradara film ini adalah uaknya, jadi ia meminta plot armor meski tak manuk akal. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Ramalan kartu tarot terkutuk harus dibayar mahal. Hingga di tengah keanehan yang terjadi, satu persatu mereka tewas secara mengenaskan. Namun di akhir cerita, Haley berhasil mematahkan dan mengakhiri kutukan tarot dengan meramal Sasa dengan kartu terkutuk. Secara keseluruhan, film ini mengerikan dengan efek CGI Sony yang tak diragukan lagi. Namun yang aneh, selamatnya Paxton di lift itu terlalu dipaksakan. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Tarot 2024. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye.